Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodia dengan NPM 2111060142. Nama saya Putri Lestari dengan NPM 2110900180. Di sini saya dari kelompok 4 akan menjelaskan materi kelompok kami yang berjudul Sistem Sirkulasi pada Vertebrata. Sirkulasi. Apa sih sirkulasi? Setiap organisme melakukan metabolisme, baik organisme uniseluler maupun multiseluler. Metabolisme berlangsung di dalam setiap sel makhluk hidup, dan untuk itu diperlukan bahan-bahan untuk berlangsungnya proses metabolisme dengan benar. Sel-sel mendapat suplai makanan atau bahan-bahan dari luar tubuh dan dihantarkan ke setiap sel makhluk melalui sistem sirkulasi. Sistem sirkulasi melakukan fungsi peredaran materi, bahan-bahan yang diperlukan oleh tubuh, hormon, oksigen, dan sisa-sisa metabolisme. Sistem sirkulasi atau sistem peredaran darah pada umumnya untuk organisasi tingkat rendah belum memiliki sistem sirkulasi secara khusus. Misalnya pada amoeba dan paramekum, sirkulasi bahan-bahan metabolisme berikut sisa-sisa metabolisme dilakukan dengan aliran sitoplasma. Akan tetapi, proses difusi berlangsung sangat lambat sehingga cara tersebut tidak mungkin dapat memenuhi semua kebutuhan hewan berukuran besar dengan kekebalan tubuh lebih dari beberapa milimeter dan atau hewan yang memiliki aktivitas metabolisme tinggi. Oleh karena itu, pada hewan tingkat tinggi diperlukan sirkulasi khusus yang menjamin adanya pergerakan cairan ke seluruh tubuh secara tepat. Ada 3 macam sistem peredaran darah, yaitu sistem difusi terjadi pada invertebrata rendah seperti paramakum, amoeba, maupun hydra belum mempunyai sistem sirkulasi berupa jantung dengan salurannya yang merupakan jalan untuk peredaran makanan. Makanan umumnya beredar ke seluruh tubuh karena adanya aliran sitoplasma. Yang kedua, sistem peredaran darah terbuka. Jika dalam peredaran darah tidak selalu berada di dalam pembuluh, misalnya antropeda. Sistem peredaran darah tertutup. Jika dalam peredarannya darah selalu berada di dalam pembuluh, misal Annelida, moluska, dan vertebrata. Terus yang selanjutnya, fungsi sistem sirkulasi. 1. Menjamin atau memastikan terpenuhnya kebutuhan akan sari makanan, oksigen, serta pembuangan zat sisa metabolisme dari tubuh dengan segera. 2. Berperan penting dalam penyebaran panas tubuh. 3. Menyebarkan tekanan atau kekuatan. Terus yang selanjutnya, komponen organ sirkulasi. 1. Jantung. Peranan jantung sebagai organ sistem sirkulasi terdiri atas 2 aspek penting. Peran utama adalah sebagai pemompa cairan melintasi sistem sirkulasi yang berlangsung dengan mekanisme kontraksi dan reaksi otot. Hal ini juga menciptakan gradien tekanan yang mendorong darah keluar dari jantung dan mengalir ke seluruh tubuh, sehingga darah merupakan pompa tekanan. Peranan kedua adalah adanya beberapa kontrol penting dari jantung terhadap kerja sistem sirkulasi secara keseluruhan, dengan mengubah-ubah laju detakan dan daya kontraksi. Jumlah unit jantung antar takson selaras dengan kemajuan revolusi masing-masing takson. Hal ini secara lengkap dapat diamati pada ruang-ruang jantung kelompok vertebrata yang terdiri atas 5 kelas: Pisces, amfibi, reptilia, aves, dan mamalia. Pisces yang terdiri dari 2 ruang jantung yaitu latrium dan 1 partikel amfibi memiliki 3 ruang partikel, namun terdapat variasi antara kelompok reptil dari aspek ada atau tidaknya septum sekat antara partikel kiri dan kanan. Buaya memiliki septum sempurna, sedangkan kelompok lainnya tidak. Pada burung, ruang jantung sama dengan mamalia, yaitu 2 atrium dan 2 partikel yang memiliki sekat pemisah yang sempurna. Terus yang kedua, pembuluh darah. Pada kelompok hewan dengan sistem peredaran darah tertutup terbagi menjadi 3 pembuluh darah yang berperan dalam proses sirkulasi, yaitu arteri, kapiler, dan vena. Arteri. Fungsi dari pembuluh arteri adalah membawa darah dari jantung. Darah yang mengalir dalam arteri memiliki tekanan yang cukup tinggi sehingga dinding pembuluh harus cukup tebal dan kuat untuk menahan arah yang mengalir di dalamnya. Arteriol merupakan pembuluh darah arteri kecil. Dinding pembuluh tersusun atas otot polos yang banyak. Fungsi utama yang penting adalah menjamin kelangsungan aliran darah secara reguler ke organ-organ yang membutuhkan secara profesional. Fungsi ini difasilitasi oleh keberadaan otot polos pada dinding pembuluh. Kapiler. Pembuluh ini adalah pembuluh terkecil dalam sistem sirkulasi. Fungsinya adalah sebagai tempat terjadinya pertukaran gas, nutrisi, dan substansi-substansi lainnya antara darah dan sel.
Fungsi tersebut didukung oleh struktur kapiler yang tersusun atas selapis sel tipis dan luar permukaan total yang sangat besar. Fanula atau vena. Fanula adalah vena kecil yang berhubungan langsung dengan kapiler. Sedangkan vena berperan dalam mengembalikan darah ke jantung. Struktur dindingnya lebih tipis daripada arteri dan dialiri darah bertekanan rendah. Vena utama memiliki tutup yang memastikannya terjadi aliran darah satu arah saja kembali ke jantung. Terus perkembangan materi yang selanjutnya, perkembangan sistem sirkulasi pada vertebrata. 1. Sirkulasi pada Pisces. Pada sebagian besar ikan, semua darah yang masuk dalam jantung melalui vena mempunyai kadar oksigen yang rendah dan karbon dioksida yang tinggi, yaitu disebut dengan darah vena. Jantung terdiri atas sebuah sinus venosus, sebuah atrium, sebuah ventrikel, dan sebuah konus. Arteriosus yang tersusun dalam urutan linear. Ikan memiliki pola sirkulasi tunggal, di mana darah melewati jantung hanya sekali selama setiap rangkaian lengkap. Darah yang kekurangan oksigen dari jaringan tubuh ke tubuh datang ke jantung, di mana ia dipompa ke insang. Pertukaran gas terjadi dalam insang, dan darah beroksigen dari insang dan yang beredar ke seluruh tubuh. Di sisi lain, pada mamalia, darah teroksigenasi memasuki jantung, di mana ia dipompa ke paru-paru untuk oksigasi. Darah beroksigen dikembalikan ke jantung dari paru-paru yang akan diangkut ke seluruh tubuh. Jadi sistem kardiovaskular ikan terdiri dari jantung, pembuluh darah, arteri darah, dan kapiler. Kapiler adalah pembuluh mikroskopis yang membentuk jaringan disebut kapiler bed, di mana darah, arteri, dan vena saling terikat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang amfibi. Amfibi memiliki sistem peredaran darah tertutup dan ganda. Sistem peredaran darah tertutup adalah adanya peredaran darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Sedangkan sistem peredaran darah ganda adalah darah melewati jantung sebanyak 2 kali dalam sekali perputarannya. Jantung yang dimiliki katak terdiri atas 3 ruang, yaitu 1 atrium kanan, 1 atrium kiri, dan 1 ventrikel. Selain itu, katak memiliki satu organ bernama sinus venosus. Sinus venosus adalah saluran penampungan darah dari pembuluh yang akan masuk ke atrium. Jantung pada katak akan selalu dialiri darah yang mengandung oksigen dan karbon dioksida. Aliran darah diawali dari seluruh tubuh yang kaya CO2, masuk ke jantung melalui vena cava. Darah ini mula-mula berkumpul di sinus venosus dan akan masuk ke atrium kanan dan menuju ventrikel, lalu dipompa menuju paru-paru. Selanjutnya, darah dari paru-paru yang kaya O2 masuk ke atrium kiri dan menuju vertikel. Selain dari paru-paru, O2 juga dapat di kapiler di bawah kulit O2. Ini masuk ke dalam kulit secara difusi. Di dalam vertikel akan terjadi pencampuran antara darah dengan kandungan oksigen tinggi dengan darah yang kandungan oksigen rendah. Setelah berada di vertikel, darah dengan kualitas oksigen akan diedarkan ke seluruh tubuh. Sedangkan darah yang masih rendah oksigen akan kembali menuju paru-paru sampai mendapatkan oksigen. Aorta yang ada dalam mekanisme peredaran darah pada katak akan membantu penyebaran oksigen ini ke seluruh bagian tubuh katak. Aorta terbagi ke dalam 3 arteri ini memiliki sistem khusus untuk mengalirkan. Selanjutnya, reptila. Sistem peredaran darah pada reptila lebih berkembang jika dibandingkan dengan sistem peredaran amfibi, karena adanya pemisah darah yang beroksigen dan tidak beroksigen dalam jantung. Jantung reptila terletak di rongga dada di bagian depan ventral. Sistem peredaran darah pada reptil berjenis peredaran darah tertutup ganda. Jantung reptila terdiri atas 3 ruang, yaitu 2 atria dan 1 ventriculus, kecuali pada krokodila dan aligator. Tetapi ventriculus cordis dari jantung yang beruang 3 sebenarnya terbagi 2 oleh suatu septum yang disebut septum interventricularis yang membentang dari apex cordis sampai ke pusat cor, sehingga seolah-olah cor semua reptilia beruang 4. Perlu diketahui bahwa septum interventricularis tadi belum sempurna, sehingga masih ada pencampuran darah antara bagian nektar dan sinester.
Pada buaya sekat ventrikel terdapat satu lubang yang disebut foramen Spanizium, dapat berfungsi untuk memastikan penyebaran oksigen yang memadai untuk sistem pencernaan dan menjaga sirkulasi dan keharmonisan tekanan darah yang ada pada jantung pada saat berenang. Selanjutnya adalah Aves. Pada dasarnya sistem peredaran darah pada kelas Aves hampir mirip dengan sistem peredaran darah pada kerja jantung kelas Mamalia. Sistem peredaran darah pada kelas Aves juga menggunakan peredaran darah ganda dan sistem peredaran darah tertutup. Oleh karena itu, dalam satu kali darah mengalir, darah melewati jantung sebanyak 2 kali, yaitu saat peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Bagian-bagian pada jantung kelas Aves mirip dengan jantung kelas Mamalia. Darah yang akan karbon dioksida yang berasal dari seluruh tubuh mengalir ke jantung pada atrium kanan, lalu ke vertikel kanan. Dari vertikel kanan, darah dipompa menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Dari paru-paru, darah yang kaya oksigen mengalir menuju ke atrium kiri melalui ventrikulum kiri untuk dipompa melalui aorta. Dari aorta, darah kaya oksigen akan diedarkan ke seluruh tubuh. Darah mengandung karbon dioksida dari kapiler jaringan tubuh akan dialirkan kembali ke atrium kanan jantung. Peredaran darah kecil pada Aves yaitu berawal dari darah mengalir yang berasal dari seluruh tubuh ke ventrikel kanan. Kandungan karbon dioksida pada jantung dipompa menuju arteri pulmonalis untuk melepaskan kandungan karbon dioksida pada oksigen. Darah tersebut akan mengalir dan masuk ke atrium kiri dan atrium kanan. Peredaran darah besar pada kelas Aves sama dengan peredaran darah kecil, hanya saja ditambahi dengan proses selanjutnya, yaitu darah kaya oksigen yang berasal dari ventrikel kiri diedarkan menuju ke seluruh tubuh, tepatnya sel-sel tubuh. Pada sel-sel tubuh ini, kandungan oksigen dalam darah akan dilepaskan. Karbon dioksida diikat sebagai sisa metabolisme sel tubuh. Dari penjelasan yang sudah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa sirkulasi bisa disebut dengan peredaran darah. Sistem peredaran darah mulai dari ikan, katak, reptil, burung, hingga manusia pada dasarnya sama. Semua memiliki jantung yang memompa darah ke dalam sistem pembuluh darah tertutup. Peran jantung sebagai organ sistem sirkulasi adalah sebagai pemompa cairan melintasi sistem sirkulasi yang berlangsung dengan mekanisme kontraksi dan relaksi otot. Terdapat 3 jenis pembuluh darah yang berperan dalam proses sirkulasi, yaitu arteri, kapiler, dan vena. Jantung pada Pisces terdiri dari 2 ruang, sedangkan pada amfibi berkembang menjadi 3 ruang, dan pada reptil ruang jantung dibagi menjadi 3. Tapi verticulus cordis dari jantung yang beruang 3 sebenarnya terbagi 2 oleh satu septum, sehingga seolah-olah semua reptila beruang 4. Aliran darah dari jantung dibagi menjadi 2 tipe, yakni aliran darah tunggal dan ganda. Untuk aliran darah ganda hanya dimiliki oleh Pisces yang bernafas pada insang. Sekian penjelasan dari